Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini OC akan memandu sebuah program acara yaitu bertema podcast Siantar Men, Cakra Pengadilan Negeri Siantar Menyapa, di mana program ini akan menyampaikan informasi aktual seputaran hukum, bantuan hukum, layanan masyarakat, dan prosedur berperkara di pengadilan. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut lagi, kebetulan saya telah hadir narasumber yang sangat terpercaya, Bapak kita yang gagah sekali, yaitu Bapak Derman Pardungguan Nababan SH MH. Gimana Pak? Selamat sore Pak. Ya, selamat sore OC. Iya, sehat Bapak Ari? Iya, mudah-mudahan sehat walafiat. Syukurlah, yang pasti tetap menjaga prokes kesehatan ya Pak ya? Ya, tetap. Kebetulan acara kita hari ini kan dimulai sore nih Pak. Ya. Tetap fit ya, tetap semangat hari Ya, ini tetap ya. semangat dan antusias. Luar biasa ya Bapak Derman. Iya. Dan untuk hari ini saya pertama kali berjumpa dengan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Sebaik ketemu langsung klik. Ya. Langsung klik ya Pak ya. Iya. Kelihatan banget Bapak ini visioner dan sudah agak sedikit milenial sih kelihatannya. Iya. Masuk milenial sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya Pak. Oke. Iya. Jadi kan ini Bapak baru nih di Iya. Kota Pematang Siantar. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang Pak. Iya. Jadi masyarakat Siantar juga harus mengenal siapa sih Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, dan dengan itu Bapak harus sedikit memberikan informasi mengenai profil Bapak. Iya. Karena saya juga sudah ada sih, tapi saya mau dengar langsung nih sebagai orang yang dari nol hingga menjadi seorang Ketua Pengadilan Negeri. Iya. Coba dulu Pak cerita dulu tentang gimana sih kok bisa Bapak menjadi saat ini duduk posisi sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Iya. Gimana cerita historinya? Iya, terima kasih Mbak Ose, dan demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada semuanya. Tadi Mbak Ose telah memperkenalkan secara singkat mengenai saya. Nama saya Derman P. Nababan. Saya baru dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 8 Januari tahun 2021 yang lalu. Jadi masih lebih 1 bulan sedikit gitulah Mbak Ose ya. 1 bulan lebih masih Baru, ya Pak ya, baru ya. Iya, masih baru. Mbak Ose, sebelumnya saya wakil ketua pada PN Subang, Jawa Barat. Oh berarti dari Jawa? Iya, dari Bapak Jawa. langsung dipindahin ke sini ya? Iya, benar. Oke. Dan sebelumnya sebagai ketua pada Pengadilan Negeri Muara Bulian di Kabupaten Batanghari di Jambi. Dan tentunya sudah banyak juga perjalanan saya, beberapa tempat, diantaranya sebagai hakim di PN Padang Sidimpuan, di Tarutung, dan Pernah juga ya, Pak, iya ya? pernah di Tarutung, dan pernah juga di Jepara, bahkan pernah juga menjadi hakim di PN Luhuk Pakam. Luhuk Pakam juga. Berarti sudah banyak banget nih ya Pak ya pengalaman-pengalaman di beberapa daerah ya Pak. Iya, benar. Oke, saya dapat bocoran Pak. Hmm. Katanya dulu Bapak ini sebetulnya nggak kepikiran menjadi seorang hakim. Iya. Dan historinya katanya dulu ini sebagai pembuat semangat kita ya Pak ya. Iya. Seorang anak yang berasal dari Tapanuli Utara, Iya. tepatnya itu adalah di desa Lumban Tonga-Tonga, benar nggak ya? Iya, Pak? benar Mbak Ose, benar. Kecamatan Ya, Siborong-Borong. Berarti anak Sumatera Utara. Iya. Anak Tapanuli Utara ini. Tapanuli Pak, ya? Utara. Coba ceritain dong Pak, karena saya agak tergerak hati saya. Iya. Katanya dulu kedua orang tua Bapak itu seorang petani. Iya. Yang menurut cerita Bapak yang sangat-sangat perekonomiannya sangat Susah. ya Pak ya. Iya, Susah. benar. Dan kenapa berani merantau? Iya. Coba ceritain dong Pak. Saya Iya. pengen jadi orang yang punya semangat seperti Bapak juga. Iya. Baik Mbak Ose. Benar, saya ini kan lahir besar di kampung Desa Lumban Tonga-Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau dari Siborong-Borong itu sekitar 9 km, sangat jauh di lereng sebuah bukit Dolok Imun namanya. Pada tahun 90 saya tamat SMA. Sebenarnya saya pengennya menjadi seorang sarjana pertanian. Mengapa? Karena orang tua saya itu petani miskin, sehingga saya tergerak untuk memperbaiki taraf hidup petani di desa.
Namun di sisi lain orang tua saya juga pengen saya itu menjadi seorang tentara, ya, karena dia berpikir kalau saya ada baret di kepala, ada pisau sangkur di pinggang, dan sepatunya sepatu bot, sepatu Itu lebih tentara. membanggakan gitu Iya, ya, kalau Pak, ya. pulang kampung misalnya hari Natal tahun baru itu bapak bikin bangga katanya seperti itu. Iya. Ya ternyata tahun 90 ketika saya ikut tes UMPTN, tes calon tamtama juga, bahkan pada tahun 91, 92 juga saya pernah tes CPNS dari Medan 2 kali, ya ternyata semuanya pada kalah. Sehingga pada tahun 92, akhir tahun 92 ada penerimaan calon pegawai negeri sipil dari golongan 1B di Departemen Kehakiman Sumatera Utara. Dan ketika saya ikuti, ternyata puji Tuhan saya lulus dan diterima dan menjadi calon pegawai negeri sipil di PTWN Medan tahun 93. 93 Iya. ya Pak ya. Nah, jadi pada waktu itu tugas saya itu hanya sebagai seorang cleaning service ataupun office boy di kantor. Ya namanya kan golongan 1, gajinya hanya 52.800 rupiah. 52.000 ya Pak ya. Nah, jadi yang awalnya saya berkeinginan menjadi seorang sarjana pertanian, tapi ketika saya masuk menjadi pegawai negeri di bagian hukum di pengadilan, maka saya berpikir untuk bisa meningkatkan karir. Satu-satunya jalan hanya dengan cara kuliah. Maka saya jadilah mahusor. Mahusor itu artinya mahasiswa hukum sore. Itu kalimat dari mana itu Pak yang mahusor? Mahusor Saya itu- baru dengar ini. Iya, mahusor itu artinya dulu kan ada istilah kalau kuliah pagi kan lebih bagus ya, artinya lebih serius, artinya reguler. Tapi kalau kuliah sore itu namanya kuliah sore, artinya kurang maksimal. Maka saya kan mahasiswa hukum sore itu ya. Jadi sebenarnya menurut banyak orang bahwa kualitasnya tidak terlalu baik, kira-kira demikianlah karena sekolah sore gitu ya. Dan puji Tuhan 98 saya sudah tamat S1 dan pada saat itulah penerimaan calon hakim dari Banda Aceh, dan setelah dari Banda Aceh terus ke Medan dan puji Tuhan saya diterima menjadi calon hakim. Itulah ceritanya panjang lebar sehingga saat ini saya bisa duduk menjadi hakim dan dipromosikan menjadi ketua pengadilan. Wah, luar Demikian, biasa. Pak Jose. Luar biasa. Ini harus saya kasih applause nih buat Iya. Bapak ini ya. Terima kasih Pak Jose. Oke, luar biasa. Jadi itu sebagai tolak ukur ataupun supaya anak muda sekarang juga Iya. jangan patah semangat ya Pak ya. Iya, benar-benar. Saya yakin Bapak keluar dari kampung Iya. karena memang punya cita-cita harus lebih baik dari orang tua. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Iya. Nah, oke. Terus saya pernah dengar juga di sini Pak, mungkin agak sedikit menggali mengenai keluarga ya Pak ya. Iya, Mohon iya, maaf benar. ya Pak ya. Iya, benar. Jangan marah ya Pak. Iya. Iya. Di saat masa kejayaan Bapak ini namanya diberi ujian oleh Yang Maha Kuasa. Iya, benar. Dan mungkin perlu Bapak ceritakan juga gimana menguatkan diri saat bertugas sebagai hakim itu kan banyak menerima masalah nih. Iya. Sementara Bapak juga punya problem Mm. saat itu Ibu dilanda sakit cancer ya Pak Iya, ya. benar. Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya, jadi pada tahun 2010 ketika kami pindah tugas ke Kabupaten Jepara menjadi hakim di sana, ternyata istri saya itu divonis dokter mengalami kanker payudara stadium 3B. Wah. Oleh karenanya ketika kami pergi ke rumah sakit Karyadi di Semarang, maka dokter mengatakan ini harus segera diambil tindakan medis. Kemudian saya setuju. Setelah itu dilakukan kemoterapi, dilakukan pengangkatan dan kemudian dilakukan radiasi sebanyak 25 kali. Ternyata pada tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya itu terjadi metastase ke tulang belakangnya sehingga dia tidak bisa berjalan. Dilakukan lagi kemoterapi 6 kali, radiasi lagi sebanyak 25 kali. Dan kemudian pada 6 bulan berikutnya metastase ke kepala, ya, menyebar ke kepalanya sehingga Rumah Sakit Karyadi merujuk ke RSCM di Jakarta, ya. Dan kemudian kami 1 bulan di Jakarta. Setelah itu kami kembali ke Jepara. Dan tentunya dalam proses itu ya kita menghadapi kesulitan ya. Mengapa? Karena anak kami berdua tinggal di Jepara, mereka hanya berdua tinggal di rumah. Usia berapa saat itu? Waktu itu masih SD, Wow, ya, masih SD. kelas 2 SD dan kelas 4 SD dan kelas 5 pada waktu itu. Sehingga saya lebih banyak tidur di rumah sakit bersama dengan dia, anak kami sendiri tinggal di rumah. Dan ketika saya juga merawat dia di rumah sakit, pagi hari saya harus juga pergi ke kantor untuk melakukan persidangan, kan sebagai hakim tidak bisa meninggalkan tugas. Jadi tentunya memang proses itu sangat sulit dan proses itu sangat berat untuk dihadapi, apalagi kami tidak ada keluarga di Jepara pada waktu itu.
Dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah tugas ke Lubuk Pakam atas permintaan saya dan disetujui oleh pimpinan dari Mahkamah Agung. Ternyata 2 bulan di Medan kami tinggal, ya istri saya dipanggil oleh Tuhan. Artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kira-kira demikian Mbak Ose. Iya, turut berduka ya Pak ya. Iya. Tapi salut dengan Bapak. Kira-kira sudah berapa lama Ibu mendiang pergi meninggalkan? Ya, dia meninggal itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2012. Oh, sudah cukup lama ya, sudah Pak, cukup lama, dan puji Tuhan ternyata setelah istri saya dipanggil oleh Tuhan, saya bisa bertemu dengan istri saya yang sekarang. Kebetulan dia seorang jaksa, kami ketemu di ruang sidang di Lubuk Pakam. Iya Pak. Ya, demikian. Syukur. Itu luar biasa ya Pak, Iya, pergumulan iya. masa kita harus bertugas dan saat juga harus merawat ibunda tercinta. Iya, benar. Tapi itu sudah lewat ya Pak Iya, ya. benar. Dia Iya, sudah sudah. damai di surga. Amin, Dan Bapak amin. tinggal menjalani untuk Iya. hidup lebih baik lagi. Amin. Oke Pak, Iya. di sini kan seputaran Bapak tadi sudah banyak yang tahu nih. Mungkin masyarakat Siantar juga sudah tahu mengenai gimana sih profil dari Bapak Delman Parduan Iya. Ngabalin ini. Kalau misalnya nanti pengen lebih tahu lagi, lebih detail lagi, bisa lah ya Pak main-main di sini nanti ya Pak. Ya, bisa. Oke, mana tahu Iya. sambil belajar dan memberikan semangat Iya. yang baru Pak. Benar Mbak Ose. Iya. Oke, kita masuk ke topik nih Pak. Iya. Topik pembahasan kita seputaran pengadilan, Iya. peradilan, Iya. khususnya Pengadilan Negeri Siantar. Iya. Saat ini kan memiliki program yaitu podcast Siantar Men Cakra Pengadilan Negeri Siantar Menyapa. Itu Iya. sebenarnya kenapa Pak? Latar belakangnya seperti apa Pak? Kita jajaran Mahkamah Agung ke bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Pematang Siantar ada nilai-nilai dari Mahkamah Agung yang juga kita harus implementasikan dan aktualisasikan di lapangan. Salah satunya itu adalah keterbukaan. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi sekarang, maka pengadilan memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan hal-hal yang sangat penting bagi warga masyarakat, khususnya kota Pematang Siantar. Jadi melalui podcast ini nantinya kita akan menyampaikan informasi aktual terkait dengan hukum dan peradilan, terkait juga dengan prosedur berperkara di pengadilan, dan juga terkait dengan hakim itu memutus suatu perkara di pengadilan. Kira-kira demikian Mbak. Jadi melalui podcast ini tentunya kami mengharapkan masyarakat bisa memahami hukum lebih baik, kinerja kami lebih baik, dan tentunya melalui ini juga kami akan mengharapkan feedback dari masyarakat yang bisa disampaikan secara langsung kepada kami. Luar biasa program ini ya Pak ya. Tapi saya setuju Pak. Saya sendiri sebagai dikatakan orang awam yang buta hukum, buta peradilan, pengadilan, karena selalu saya menghindarin. Kenapa menghindarin? Di dalam otak saya ini adalah jangan pernah masuk ke dunia hukum atau maksudnya masuk ke peradilan gitu, ada ketakutan tersendiri. Tapi kan itu ada juga orang yang karena ketidaktahuan, ketidakpahaman, sehingga butuhnya edukasi ya Pak ya. Iya, benar. Jujurnya mungkin orang untuk masuk ke peradilan atau pengadilan ini tuh jarang banget menurut saya Pak, kecuali jika terkendala dalam masalah hukum. Iya, benar. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan deh buat Bapak Delman. Biar kami juga tahu, saya juga belajar nih Pak. Sebetulnya sebagai hakim nih Pak, sampai di mana kekuasaan kehakiman yang sesuai undang-undang yang telah diatur oleh bangsa Indonesia Pak, kalau boleh tahu seperti apa Pak? Nah, jadi kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Jadi prinsip peradilan esensinya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dan juga untuk tegaknya negara NKRI. Jadi untuk itulah kami ada. Kami ditempatkan di sini adalah untuk menjaga hukum, untuk menjadi panglima, senjata yang paling inti bagi masyarakat pencari keadilan. Kira-kira demikian Mbak Ose. Gitu. Jadi intinya setiap proses itu Pak, ujungnya itu adalah dari hakim sendiri ya Pak, penentunya nanti ya Pak ya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi masyarakat boleh memahami juga ya bahwasanya tadi apa yang dijelaskan oleh
Bapak Derman sampai di mana kekuasaan kehakiman yang sesuai undang-undang yang telah diatur oleh bangsa Indonesia ya Pak ya. Benar-benar. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya jawab mungkin bisa via apa ya Pak ya, komen ataupun websitenya dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar ya Pak. Bisa dari channel YouTube PN Pematang Siantar. Oh iya. Silakan bisa dikomen nantinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dalam lembar kepala keputusan pengadilan di Indonesia selalu berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Sebetulnya maknanya itu apa sih Pak? Iya. Coba bisa dibantu jelaskan Pak. Iya. Jadi begini Mbak Ose, bahwa irah-irah ataupun kepala putusan pengadilan itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa putusan itu esensinya harus ada di sana keadilan. Dan keadilan yang hakiki itu hanya bersumber daripada Tuhan. Mengapa? Karena keadilan menurut manusia itu selalu bisa diperdebatkan. Tidak ada arti keadilan menurut satu ahli atau pendapat ahli yang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Oleh karena itu, hakim itu wajib membuat putusan hukum yang bersumber dari ketuhanan itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Artinya bahwa keadilan yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya itu harus bersumber dari hati nuraninya sendiri. Jadi tidak hanya berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan keadilan yang nyatanya berasal atau bersumber daripada Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya hakim yang baik itu harus memiliki hubungan personal dengan Tuhannya, hubungan yang baik dengan Tuhannya, sehingga dia bisa memaknai, menjiwai dan menuangkan putusan yang berdasarkan ketuhanan itu sendiri. Demikian Pak Ose. Oke. Jadi intinya kembali lagi ya Pak ya, benar sih yang Bapak bilang. Kadang-kadang keputusan itu tidak bisa diterima semua orang karena banyak unsur ya Pak, kanan kiri atas bawah, sehingga memang harus mengacu seperti yang Bapak bilang ya, kembali kepada Tuhan yang Maha Esa ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya di sini Pak, ada dikatakan bahwasanya peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Itu maksudnya gimana Pak? Karena nggak semuanya paham undang-undang Pak. Jadi peradilan itu, pengadilan itu semua diatur dengan undang-undang. Ya, jadi lahirnya satu pengadilan itu harus dilahirkan oleh ketentuan undang-undang yang ada. Gitu. Jadi tidak bisa kita ini bertindak tanpa ada undang-undang yang mengatur. Tidak bisa berdiri satu pengadilan tanpa undang-undang yang mengatur. Gitu. Kira-kira Pak, misalnya ada suatu problem atau suatu masalah yang berhubungan dengan kesalahan lah gitu Pak. Pernah nggak ketemu ternyata tidak ada tercantum di undang-undang gitu Pak? Jadi begini, hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak ada mengaturnya. Jadi hakim wajib menemukan hukum atau disebut dengan istilah rechtinding, menemukan hukum untuk kasus itu. Jadi hakim itu wajib menggali nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi hukum atas kasus yang seperti yang Mbak Ose tadi katakan belum ada aturan hukumnya, kira-kira demikian. Oke, berarti banyak PR juga ya Pak ya? Iya, banyak PR-nya. Jadi kalau nggak ada hukumnya harus dicari ini. Iya, benar, harus dicari. Bukan berarti supaya menghukum ya Pak ya, tapi benar. memberikan hal yang adil kepada orang itu ya Pak ya. Iya, benar. Oke, terus gini lagi Pak, kadang-kadang Pak, kalau orang berpikir tuh kalau udah sampai ke pengadilan itu ribet, udah gitu udah ribet, biayanya besar gitu. Kepikiran, aduh ampun lah ya, jangan sampai. Kadang-kadang orang yang saat ini ekonominya sangat rendah, ternyata dia kesandung hukum, merasa sangat-sangat demotivasi gitu. Jadi harus melakukan apa bingung. Sebenarnya gimana sih Pak prosedurnya? Apakah benar yang menjadi asumsi masyarakat yang sekarang ini Pak? Jadi itu sering menjadi asumsi ataupun anggapan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Tetapi kan pengadilan itu melakukan pekerjaannya dengan asas atau peradilan itu diselenggarakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Setiap berperkara di pengadilan itu ada biaya perkara dan itu tertera secara terbuka di dalam website kita. Berapa sih pendaftaran biaya perkara? Apalagi zaman sekarang
pendaftaran perkara secara online itu ketika pihak itu mendaftarkan perkaranya, berapa pihaknya, mungkin 2 atau 3, atau kemudian tempat tinggalnya di mana, maka secara otomatis sistem kita akan menghitung sendiri berapa biaya perkara itu melalui virtual account yang harus dia setorkan melalui bank atau melalui m-banking, kira-kira demikian. Jadi kita tidak menerima uang secara tunai lagi saat ini. Untuk perkara pidana sendiri itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Untuk perkara perdata itu tadi sudah ditentukan, ada aturannya dan ada SK Ketua mengenai besaran biaya perkara. Dan demikian juga mengenai permohonan. Dan bagaimana Mbak ketika seseorang itu tidak mampu membayar biaya perkara, misalnya permohonan ataupun perdata, ya silakan datang menghadap ke pengadilan, membawa surat keterangan yang berkaitan dengan itu, maka saya akan memutuskan bahwa dia berperkara secara gratis atau istilahnya prodeo, ya tanpa dibebani biaya apapun juga. Jadi sebenarnya ya biaya di pengadilan sangat mudah sekali Mbak, sangat murah sekali, demikian. Oke. Berarti itu informasi penting buat masyarakat seluruh Indonesia ya. Begitu juga dengan Kota Pematang Siantar. Jangan sampai kita karena ketakutan sehingga tidak tahu untuk mencari tahu ya Pak. Ya, benar-benar. Intinya biaya perkara itu tidak mahal. Ya. Untuk cari tahunya boleh langsung datang ke sini bertanya sama petugas ya Pak. Ya, benar-benar. Ataupun kalau sudah memahami mengenai website bisa baca di website juga. Ya, benar-benar. Oke, terima kasih banyak Pak. Iya. Oke, gimana Pak? Masih siap untuk pertanyaan Ya, selanjutnya? silakan Pak Ose, silakan. Iya. Silakan, bisa sambil minum juga Pak Ose. Boleh silakan Pak, silakan. Anggap aja ini di rumah kita Pak. Itulah dia ya, enaknya ketemu Bapak ini ya. Jadi sambil belajar juga sih Pak, mana tahu nanti saya mau jadi jadi apa ya? Iya. Oke Pak, ini ada pertanyaan juga Pak. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, itu yang dimaksud dengan menjaga kemandirian peradilan itu maksudnya gimana Pak? Iya, jadi begini ya, hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan itu adalah mandiri. Mandiri artinya bebas dari intervensi pihak manapun itu juga. Jadi ketika saya menunjuk hakim majelis 3 orang untuk menangani suatu perkara, maka dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga, termasuk saya selaku pimpinannya, termasuk pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Dia memiliki kemandirian, kemerdekaan dalam memeriksa dan memutus perkara itu sendiri. Cuma kemandirian dan kemerdekaannya itu dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Iya, demikian Mbak. Berarti masing-masing berhak menentukan sebuah keputusan Pak? Iya. Jadi setiap hakim itu kalau dia 3, itu 1 orang memiliki 1 suara. Ketika mereka tidak bisa mendapatkan suara mufakat, maka akan diambil suara terbanyak. Maka salah satunya bisa mengajukan dissenting opinion ataupun perbedaan pendapat. Kira-kira demikian. Ternyata mereka punya hak mandiri membuat keputusan sendiri ya Pak masing-masing. Walaupun itu di bawahan Bapak juga ya. Iya benar. Jadi saya tidak bisa intervensi anggota saya untuk suatu putusan perkara. Oke, terima kasih Pak informasinya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Contohnya seperti apa sih Pak? Tidak boleh diintervensi tapi ada undang-undang juga yang bisa bilang itu boleh gitu Pak. Menurut saya tangkap seperti itu sih. Iya. Benar nggak ya Pak? Jadi begini Mbak, tadi sudah saya katakan bahwa hakim itu mandiri, ya tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga dalam melaksanakan fungsi justisial yang diberikan kepadanya. Hanya kemerdekaan hakim itu dibatasi oleh undang-undang. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu hakim juga bukan menjadi corong undang-undang. Itu. Jadi artinya apa? Sekalipun ada hukum yang mengatur itu, ketika menurut dia bahwa hukum itu tidak adil untuk kasus itu, karena kan hukum itu kan mengatur secara umum. Ketika dia berpikir bahwa hukum itu tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan atas kasus itu, maka dia bisa menyimpangi, tetapi dengan argumentasi hukum yang jelas, tidak serta-merta secara membabi buta, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau terkait hukum acara itu pasti tidak bisa disimpangi karena itu aturannya. Tapi kalau dalam substansi hukum atau hukum material
ya itu silakan. Dengan yang penting ada argumentasi hukum yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira demikian. Seperti itu ya, saya paham. Misalnya ada nih intervensi, ada surat nih datang, tapi tetap mengacu pada hukum atau undang-undang ya Pak ya. Iya, benar. Sehingga menjadi penilaian khusus lagi ya Pak ya. Iya, benar. Oke, luar biasa. Tambah ilmu saya. Iya, benar. Tapi ini juga salah satu yang agak riskan nih Pak. Yang sering sekali yang jadi perbincangan masyarakat awam. Iya. Mengenai integritas. Iya. Mengenai hakim itu harus mempunyai integritas, tidak tercela, jujur, adil, profesionalisme, dan juga berpengalaman di bidangnya. Tapi ada beberapa case, ternyata ada hakim yang di luar jalur itu gitu Pak. Iya, benar. Sebenarnya hakim itu yang sekarang ini ada rasa ketidakpercayaan dari masyarakat karena satu atau dua orang yang seperti itu tidak menjalankan integritas atau kejujuran atau profesional. Menurut Bapak ini seperti apa sih taraf integritas dari hakim sendiri Pak? Iya. Jadi memang integritas itu kan berbicara tentang satunya antara kata dengan perbuatan. Dan integritas itu berbicara juga tentang keutuhan pribadi kita. Dan integritas itu harus lahir dari dalam diri kita. Jadi integritas itu berbicara siapa kita di dalam gelap, siapa kita ketika kita sendirian. Itulah integritas. Jadi ketika saya misalnya berbicara tentang sesuatu hal, tetapi di hadapan umum, namun di belakang umum saya berbeda, maka itu tidak ada integritas. Maka oleh karenanya seorang hakim yang bijaksana, seorang hakim yang baik, maka dia harus mengedepankan integritasnya dalam menjalankan tugas-tugas peradilan yang diembankan kepadanya. Kalau tanpa itu, maka putusan yang dihasilkan itu adalah putusan yang tentunya akan jauh dari rasa keadilan itu sendiri. Luar biasa. Itu yang perlu kita kembali lagi seperti Bapak bilang, bertanya siapa diri dalam gelap. Iya, benar. Dalam gelap nih bahasanya ini bisa bercabang-cabang. Iya. Karena apa? Banyak sesuatu yang ditawarkan yang akan terjadi di sini ya Pak. Iya, benar. Iya. Saya yakin Bapak Darman pasti salah satu orang atau hakim yang memiliki integritas yang luar biasa. Amin. Oke Pak. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Statement tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan kecuali undang-undang menentukan lain. Itu maksudnya apa ya Pak ya? Jadi seseorang itu bisa dihadapkan ke depan hukum, katakanlah menjadi terdakwa di depan sidang pengadilan, itu harus ada undang-undang yang mengatakan bahwa perbuatannya itu salah, bahwa perbuatannya itu melanggar aturan. Kalau tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa itu salah, bahwa itu melanggar, maka itu orang tidak bisa dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Kira-kira demikian, ya. Iya. Okay. Jadi harus ada aturan hukum dulu, artinya undang-undang dulu yang lebih dahulu ada, baru ketika ada pelanggaran terhadap undang-undang itu baru dia dihadapkan. Jadi tidak bisa katakanlah secara etika dia salah, ya kan, menurut masyarakat lalu dihadapkan di sidang pengadilan, padahal undang-undangnya belum ada, itu tidak boleh. Itu karena itu merupakan prinsip yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Kira-kira demikian. Oke Pak. Ini kayaknya berkaitan deh Pak. Misalnya seorang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Itu apa harus memiliki alat bukti yang sah baru dia bisa dijatuhi hukuman Pak? Iya, jadi untuk menyatakan seseorang itu terbukti melakukan satu tindak pidana, maka harus didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Ditambah dengan keyakinan hakim bahwa si terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana itu. Jadi tidak cukup hanya 1 alat bukti, dan kalaupun 2 ada alat bukti tetapi hakim tidak yakin dia pelaku tindak pidana, maka itu orang akan dibebaskan. Mengapa harus seperti itu? Itu adalah untuk melindungi hak seseorang untuk tidak dikriminalisasi di depan pengadilan. Gitu. Jadi tidak bisa dong hanya 1 orang, dia sudah memukuli saya, sementara tidak ada orang lain yang melihat dan tidak ada alat bukti lain. Tidak ada petunjuk misalnya ya bahwa benar si terdakwa yang memukuli si korban, maka itu orang harus dibebaskan.
Dan keyakinan hakim itu harus lahir dari alat bukti yang sah itu, yang diajukan atau diutarakan oleh jaksa di depan persidangan. Oh, Demikian, Mbak. Iya. Berarti yang mencari alat bukti itu jaksa ya Pak, Iya. jaksa penuntut gitu ya Iya, Pak? jadi jaksa penuntut umum lah yang membuktikan kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan. Jadi buat masyarakat yang Iya. menonton acara ini juga harus paham Hmm. bahwasanya dalam dunia hukum pasti ada apa ya, Pro kontra kira-kira. pro kontra seperti itu. ya. Hmm. Bisa jadi misalnya saya menuduh nih si Anu mencuri gitu ya Pak ya. Iya, iya. Tapi ternyata tidak ada bukti Iya. yang kuat untuk di situ karena orang menganggap secara insting ya Pak ya, Iya. enggak secara bukti. Iya. Dan itu harus dipahami juga sampai di situ nantinya. Iya. Oke Pak, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Di sini tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan. Iya. Ini agak berkaitan juga ya kayaknya Iya. ya. Kecuali ada perintah tertulis dari kekuasaan yang sah. Contohnya yang menangkap itu kan Pak nanti pihak kepolisian nih. Iya. Nah, jadi ketika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana, maka ketika dia dilakukan penangkapan, maka harus disertai dengan surat perintah penangkapan dari penyidik ataupun dari polisi, ya, di mana wilayah hukum terdakwa itu melakukan tindak pidana. Kalau tanpa itu, seseorang itu tidak bisa ditangkap, apalagi tidak bisa ditahan. Ya, demikian juga ketika kasusnya itu sudah bergulir ke meja jaksa dan ke depan hakim. Jadi dia bisa ditahan, dia bisa ditangkap, harus ada surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan. Oh, Ya. seperti itu Pak. Iya. Walaupun itu belum terbukti ya Pak ya, masih Iya. diduga ya Pak Iya, ya. benar-benar. Nah, Oke. gitu. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bapak masih sambung? Iya, masih bisa. Jangan nanti terhosa-hosa ya bahasa-bahasanya kita ini. Iya. Karena waktu udah sore nih, kayaknya Iya, waktu iya. udah makan malam. Udah waktu makan malam, iya, benar-benar. Oke, nggak apa-apa. Karena ini kita juga akan membantu mengedukasi ya Pak ya, Iya, masyarakat benar-benar. awam ya untuk Iya. pemahaman mengenai hukum. Hmm. Di sini ada pertanyaan Pak. Setiap orang Iya. disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dalam pengadilan wajib dianggap tidak bersalah. Ada putusan dengan menyatakan kesalahan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Iya. Maksudnya apa tuh Pak? Nah, jadi seseorang yang diduga melakukan satu tindak pidana, walaupun sudah banyak orang melihat bahwa dia pelakunya, maka itu orang wajib dianggap tidak bersalah atau belum bersalah sebelum hakim menjatuhkan atau memutuskan bahwa dia bersalah. Itu namanya asas praduga tidak bersalah. Mengapa ada asas praduga tidak bersalah ini dan ini berlaku secara universal di seluruh dunia? Itu adalah untuk menghindari main hakim sendiri ataupun eigenrechtting kepada si terdakwa ataupun si pelaku itu sendiri. Jadi harus ada putusan hakim yang menyatakan dia bersalah dan atas kesalahannya itu dia dijatuhi pidana, maka dia dinyatakan seseorang yang bersalah. Kalau tanpa itu, kalau dalam masih proses persidangan, dia belum bisa dinyatakan sebagai bersalah. Iya. Saya mulai paham nih Pak seperti ini. Berarti intinya misalnya nih, tiba-tiba ada orang dituduh mencuri sepeda motor. Iya. Sudah orang melihat, tapi Iya. itu masih ada asas praduga dia Tidak belum bersalah. tentu dia yang mencuri Nah, gitu ya. Pak. katakanlah sepeda motornya sudah ada di rumahnya si pencuri, Iya. ya, tapi dia harus dianggap dia belum seorang yang bersalah. Mengapa? Karena bisa aja motor ini diserahkan oleh seseorang kepadanya, ya kan? Diserahkan kepadanya, dia menerima itu dengan itikat baik. Nah, untuk itulah masyarakat dilarang main hakim sendiri, Betul, eigenrechtting. Karena untuk menyatakan dia bersalah hanya putusan hakim di depan pengadilan. Iya. Gitu. Ada baiknya masyarakat juga memahami ini. Kenapa? Iya. Jangan sampai pemikiran orang, iya dia dilepas dari dari hukum, maaf Iya. kata ya. Padahal orang awam tidak tahu bahwasanya ada pembuktian atau hukum-hukum yang tidak bisa menguatkan dia Iya, gitu ya sebagai benar. pelaku ya Pak ya. Iya, benar-benar. Oke. Jadi saya sendiri di dalam tugas saya sebagai hakim sudah 19 tahun. Ya, ada beberapa lah ya perkara yang dibebaskan karena menurut hakim dia tidak terbukti melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya dia harus dibebaskan. Tetapi ketika kita menjatuhkan itu atas nama hukum dan keadilan, ya maka mudah-mudahan ya kita juga di pihak yang sudah objektif memutuskan kasus itu ya
Artinya apa ya, mau tidak mau masyarakat harus bisa menerima itu gitu ya. Oke Pak. Mungkin selama ini yang tidak dipahami oleh masyarakat Iya. Pak. Itu. Jadi perdebatan mengenai hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, bahkan oleh ahli hukum sendiri pun sampai hari ini masih terus terjadi. Maka ketika ada dua orang sarjana hukum bertemu, maka akan melahirkan 3 atau 4 pendapat hukum yang berbeda. Ya itu. 2 sarjana hukum melahirkan 3 atau lebih pendapat hukum yang berbeda. Jadi oleh karena itu, keadilan hukum itu dan hukum yang benar itu menurut masyarakat itu selalu tergantung dari sudut pandang dari mana dia memandang. Mungkin ahli ekonomi dia akan berbicara tentang aspek ekonomi, aspek keuntungan, atau ahli politik mungkin akan melihat dari kepentingan politik kekuasaan. Nah, dari penguasa mungkin dia akan melihat bagaimana supaya dia bisa tetap bertahan di tengah-tengah kekuasaannya ini. Maka itulah yang disebut dengan istilah politik hukum. Politik hukum ini yang sering terjadi dalam proses legislasi ataupun pembentukan undang-undang. Dan undang-undang tentunya nanti yang akan diterapkan di depan sidang pengadilan ketika itu sudah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke Pak, terima kasih Pak. Informasi sangat penting ya Pak ya. Iya. Ini lagi Pak, agak riskan nih. Berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahatnya. Kapan diperhatikan Pak? Tolak ukurnya dari mana Pak? Iya, dia baik atau tidak gitu. Benar. Ketika hakim berpendapat bahwa terdakwa ini terbukti bersalah dengan 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri, maka sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di dalam diri terdakwa. Apa yang meringankan dia? Apa yang memberatkan dia? Mungkin sifat baiknya, mungkin selama ini dia banyak membantu masyarakat, mungkin selama ini dia menjadi seseorang yang memberikan banyak keuntungan di tengah-tengah masyarakat, maka itu bisa dijadikan menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa, keadaan yang meringankan terdakwa. Tetapi ketika dia juga sudah berulang-ulang melakukan tindak pidana, sudah keluar masuk penjara, sudah residivis maksudnya, dan dia selalu membuat onar di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu menjadi memberatkan dia mengenai hukumannya. Maka terkadang masyarakat bisa melihat kenapa sih berbeda hukumannya ini, sama-sama si A melakukan pencurian, si B melakukan pencurian, mengapa bisa berbeda hukuman mereka gitu ya? Ya itu tadi, ada hal yang meringankan dan ada hal yang memberatkan di dalam diri si terdakwa itu yang wajib dipertimbangkan oleh hakim. Oke, paham Pak sampai di sini. Saya mengerti. Ternyata kalau misalnya diperiksa itu ya Pak, kanan kiri tetangga ditanya ya Pak ya? Paling tidak ada dari fakta yang terungkap di depan persidangan gitu ya. Kan ketahuan juga. Misalnya kalau dia sudah berulang-ulang masuk penjara, itu kan biasanya di situ petikan-petikan putusan itu selalu ada di berkas perkara itu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia nih. Pertanyaan selanjutnya, setiap orang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang karena kekeliruan. Iya. Kan sering ya Pak ya? Karena pengaduan masyarakat nih, si anu gini, karena mungkin ada unsur tekanan contohnya ditangkap, ternyata tidak terbukti, dan di sini katanya akan bisa menuntut balik. Itu seperti apa prosesnya? Jadi ketika ada seseorang yang salah tangkap, dia dituduh melakukan tindak pidana, kemudian dia ditangkap, ternyata terbukti bahwa bukan dia pelakunya, maka dia bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan gugatan rehabilitasi melalui proses pra-peradilan. Hakim akan melihat hak si terdakwa ini, hak si pemohon ini telah diperlakukan secara semena-mena, dia sudah ditahan sekian lama, padahal bukan dia pelakunya, maka itu yang melakukan penangkapan ataupun penahanan itu bisa dihukum untuk membayar ganti rugi kepada orang yang dituduh melakukan tindak pidana itu. Jadi ganti ruginya hanya berupa apa ya Pak ya? Kerugian yang secara real yang dialami oleh si yang tertuduh ini selama dia dalam proses penangkapan dan penahanan itu. Gitu. Oke Pak. Oke. Jadi semakin kemari itu semakin hot kelihatannya. Semakin panas. Iya, semakin panas. Mengenai hukum. Tapi masih kita lanjut dulu ya Pak ya. Masih banyak nih kayaknya saya harus belajar juga nih. Iya. Pak, ini di sini ada pernyataan bahwa saya pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan susunan majelis kurang-kurang 3 orang hakim. Oh ini tadi ya Pak ya. Ini udah deh ya.
udah terjawab Ya, tadi ya. Sudah terjawab. Yang selanjutnya Pak, Ya. hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dibantu oleh seorang panitra Iya. atau seorang ditugaskan melakukan pekerjaan panitra. Itu maksudnya apa Pak? Iya. Panitra Jadi, itu apa? Di dalam persidangan ada hakim 3 orang, dan kemudian ada 1 panitra ataupun panitra pengganti. Tugas panitra pengganti ini adalah untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan, membuat berita acara. Ya, jadi artinya panitra itu membantu tugas-tugas hakim untuk mendokumentasikan seluruh peristiwa yang terjadi di depan persidangan. Selanjutnya nih Pak. Ya. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhi ketentuan ini mengakibatkan putusan batal hukum. Maksudnya harus semua orang harus tahu gitu ya Pak? Iya. Jadi semua putusan hakim itu harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ketika putusan itu diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum, maka putusan itu akan menjadi batal. Nah, itu adalah esensi ataupun asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam memutuskan perkara. Mengapa itu ditegaskan? Karena ada juga pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan yang sifatnya tertutup. Misalnya sidang anak itu tertutup. Kemudian sidang yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga itu sifatnya tertutup, asusila. Kemudian juga perkara perdata perceraian juga maupun pengangkatan anak itu sifatnya tertutup, tidak terbuka. Tetapi dalam setiap putusan perkara itu wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Mengapa harus terbuka untuk umum? Supaya semua orang atau khalayak dapat mengetahuinya. Apalagi dengan sekarang bahwa di pengadilan itu sudah tersedia sistem informasi penelusuran perkara, maka masyarakat bisa secara langsung mengakses putusan-putusan hakim itu sendiri. Karena ketika dia diputus hari ini, maka hari ini juga minimal amar putusannya itu sudah masuk ke sistem informasi penelusuran perkara pengadilan. Tadi saya mulai paham, contohnya ada persidangan apa tadi Pak? Yang perceraian, perkara anak korban gitu. Dan itu mengenai suami juga, itu prosesnya tertutup untuk umum. Tapi setelah ada putusan itu akan diumumkan. Iya, jadi ketika dia diucapkan di depan sidang itu harus terbuka untuk umum. Gitu. Sekarang Pak, ini masa sekarang ini kan virus COVID masih melanda di seluruh dunia. Benar. Persidangan kalau zaman dulu siapa saja boleh datang ke ruangan sidang. Ya. Nah, mungkin masyarakat sekarang ini juga harus tahu. Misalnya pengen tahu nih cara mengaksesnya dan ingin tahu prosesnya itu gimana caranya Pak? Karena informasinya juga ruangan sidang itu tidak digunakan lagi, sudah melalui virtual. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 ini, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan Mahkamah Agung tentang persidangan secara elektronik. Perkara pidana secara elektronik, dan sebelumnya sudah ada persidangan perkara perdata secara e-court. Bagaimana sistemnya persidangan secara elektronik ini ya? Jadi majelis hakim panitera pengganti ada beberapa alternatif, ada di depan sidang, kemudian jaksa bisa ada di kantornya, terdakwa sendiri ada di rumah tahanan, maka itu bisa sidang dilakukan. Ya, penasihat hukum bisa juga di ruang sidang. Atau bisa juga majelis hakim dan penuntut umum di ruang sidang, terdakwa tetap di rumah tahanan negara, dan saksi-saksi juga bisa datang ke depan sidang pengadilan. Jadi artinya apa? Terdakwa tidak dibawa ke sidang pengadilan, tetapi dia dianggap hadir melalui aplikasi Zoom ya, atau melalui aplikasi lainnya yang bisa menyaksikan persidangan itu dan seluruh yang terjadi dalam proses persidangan itu. Kira-kira demikian, Mbak. Artinya kalau keluarga itu terdakwa itu keluar masuk dari rumah tahanan, ya kan kemungkinan besar bahwa dia akan membawa sesuatu ke rumah tahanan sana gitu ya. Jadi itu sangat berdampak besar. Oleh karena itu pihak Kementerian Kehakiman tetap tidak membiarkan para tahanan itu keluar dari sana. Dan besok kita warga pengadilan, kejaksaan dan kepolisian akan bertemu secara bersama dalam rapat koordinasi aparat penegak hukum di PN Pematang Siantar ini. Jadi yang nanti akan kita bicarakan juga adalah teknis persidangan secara online itu tadi. Ya, bagaimana teknisnya itu harus disepakati bersama sehingga memudahkan masyarakat mencari keadilan.
Oke. Esensinya adalah selalu memudahkan masyarakat pencari keadilan. Oke, Gitu. jadi itu nggak mempengaruhi apa ya Pak? Takutnya orang berasumsi ada ketidakterbukaan karena apa? Iya. Otomatis kan orang yang tidak memahami teknologi tidak bisa mengakses Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi ada nggak pemberitahuan khusus gitu ke Iya. masyarakat apa melalui akun atau apa website khusus Iya. gitu Pak untuk itu? Iya, jadi memang sekarang kan dalam masa pandemi ini kita kan membatasi interaksi dengan banyak orang, termasuk pengadilan dengan banyak orang gitu ya. Dan tentunya ketika jaksa melakukan pemanggilan itu, terdakwa si saksi sendiri tidak bisa hadir karena mungkin tempatnya jauh, ya dia juga bisa kita periksa melalui telekonferensi. Jadi kita berikan kemudahan ataupun akses kemudahan kepada masyarakat itu sendiri. Dia tidak harus ngotot, kami tidak harus ngotot bahwa dia harus datang di depan sidang pengadilan. Yang penting itu orang benar sebagai saksi sesuai dengan identitasnya dan dia bisa menyampaikan keterangannya secara lengkap dan menyeluruh melalui aplikasi yang bisa kita akses bersama, kira-kira demikian. Oke Pak. Iya. Tapi sejauh ini tingkat kesulitannya tidak tinggi lah ya Pak. Intinya Iya. sudah mulai terbiasa lah seperti itu ya Pak ya. Dan memang terkadang ada kendalanya dalam hal jaringan ya. Mungkin jaringan kita bagus, mungkin bisa juga jaringan di lapas ataupun di rutan terganggu seperti itu. Jadi karena memang sering terjadi koneksi-koneksi yang tidak lancar di depan pengadilan, tetapi persoalannya tidak terlalu berarti sampai hari ini tetap lancar kok. Oke Pak, ini makin lama makin banyak yang harus kita bedani, tapi karena waktu juga mungkin agak terbatas. Benar, ini ada sedikit 3 pertanyaan lagi nih Pak sepertinya Pak. Dalam menjadi seorang hakim, itu kadang-kadang yang menjadi terdakwa itu adalah keluarga atau famili atau ada hubungan darah. Kan bisa saja harapannya sih, ya kalau bisa keluarga kita jangan sampai lah kena tersandung hukum. Tapi misalnya itu terjadi Pak, sebagai hakim itu harus seperti apa Pak? Gitu. Jadi ketika terdakwa ataupun penasihat hukum terdakwa memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan dengan hakim ataupun dengan panitera pengganti, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri. Bahwa dia ada hubungan keluarga dengan orang yang diperiksa itu atau dengan terdakwa itu. Mengapa harus mengundurkan diri? Supaya ada objektivitas di dalam diri hakim itu dalam memeriksa perkara itu. Jangan karena hubungan keluarga, hubungan kekerabatan sehingga dia tidak bisa objektif, malah melihat secara subjektif dan itu akan merugikan pihak lain. Kira-kira demikian Pak. Misalnya gini Pak, mungkin dia tingkat profesionalismenya cukup tinggi lah gitu. Sebetulnya yang diadilin itu familinya. Apakah masih ada kemungkinan dia bisa ikut serta di situ nggak Pak? Nggak bisa. Tidak bisa. Tetap tidak bisa ya. Kalau itu ketahuan bahwa itu melanggar pedoman perilaku hakim Indonesia, ya, jadi itu orang bisa dikenakan sanksi yang berat. Karena apa? Karena dengan dia mengadili perkara yang ada hubungan kekerabatan, hubungan keluarga dengan dia, maka sulit baginya untuk bersikap imparsial ataupun tidak memihak. Sebetulnya masih banyak yang dipertanyakan nih. Tapi mungkin yang ada hal yang harus Bapak berbagi juga. Menjadi seorang hakim, apa hal yang terberat? Semasa Bapak bertugas, gitu, Pak. Coba boleh bercerita nggak ke masyarakat? Iya, sebenarnya menjadi hal terberat itu bagi seorang hakim itu adalah yang paling berat baginya itu membagi waktu antara tugas dengan keluarga. Itu yang paling berat sebenarnya. Mengapa? Karena kita tidak bisa selalu disertai oleh keluarga ketika kita bertugas. Ya, mungkin karena anak-anak sudah mulai kuliah, istri harus terkadang mendampingi anak-anak gitu. Apalagi istri saya juga seorang profesional gitu ya. Jadi terkadang ini menjadi hal yang terberat, membagi antara waktu dengan keluarga. Namun demikian dengan pengertian yang mendalam, dengan kita memberikan pengertian kepada keluarga bahwa kita harus mengutamakan tugas peradilan, tugas negara yang dibebankan kepada kita, maka mereka bisa mengerti. Ya syukur dengan adanya kemajuan teknologi informasi sekarang ini, maka kita bisa berinteraksi melalui by phone, telepon grup ataupun WA grup. Kalau terkait dengan hukum sebenarnya, menurut saya tidak
tidak ada yang menjadi masalah yang serius ya. Yang penting bahwa kita objektif, bahwa kita memutus perkara itu secara benar berdasarkan hukum dan keadilan. Ya, kalau mengenai perbedaan pendapat dengan teman-teman, saya sendiri sudah pernah mengalami. Saya sendiri pernah melakukan beda pendapat atau dissenting opinion dengan anggota saya. Itu hal yang biasa, itu bukan hal yang berat. Ya, itu oleh karena masing-masing memiliki suara ataupun hak yang sama dalam suatu kasus. Ini satu lagi nih Pak. Iya. Bicara hati nurani, bicara undang-undang. Iya. Misalnya di hadapan Bapak ada seorang orang tua, Iya. sudah tua banget nih. Tapi dia kesandung hukum nih. Iya. Itu pernah terjadi nggak ya Pak? Itu Iya. gimana Bapak menyikapinya? Jadi memang hukum itu kan, sin di hukum itu ada 3. Yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kepastian, yang ketiga harus ada kemanfaatan. Jadi ketiga unsur ini harus ada dalam satu hukum, dalam satu putusan hakim. Terkadang kepastian hukum ini kan selalu berdasarkan undang-undang, itu maksudnya ya. Kepastian hukum ini selalu terkadang berseberangan dengan keadilan hukum. Apakah adil seorang orang tua yang kesandung harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang? Terus ditanya lagi, apakah berguna ketika si orang tua yang sudah renta ini harus dihukum, harus dijatuhi penjara? Maka dipertentangkanlah ini dengan kepastian hukumnya. Mana yang lebih utama? Ketika ini yang menang, keadilan dan kemanfaatan, maka dia tidak harus dipenjara. Dinyatakan dia bersalah, mungkin dikasih hanya percobaan. Kira-kira demikian gitu ya. Hakim itu memang harus arif dan bijaksana di dalam menjatuhkan putusan itu. Jadi hati nuraninya itu memang harus benar-benar bersih, harus benar-benar mulia, sehingga bisa melahirkan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat itu sendiri. Luar biasa Pak, luar biasa. Salut buat Bapak ya. Sebetulnya itu ujian ya Pak ya. Iya, benar-benar. Ujian Iya. dalam profesionalisme Iya. kita secara hati nurani. Jadi hakim itu tidak boleh cuci tangan. Tidak kan, boleh kan? cuci tangan Hakim ya. itu harus selalu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab kepada dirinya dan bertanggung jawab kepada Tuhan itu sendiri. Maka putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak bertanggung jawab kepada atasan kita atas putusan yang kita ambil, tapi bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan terima bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya Iya. jempol buat Bapak. Ini mungkin Bapak terbentuk karena memang didasari dari apa? Dari nol, dari Iya. yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa Iya, gitu ya. benar-benar. Nah, iya. Oke, buat Bapak, hari ini tanya jawabnya kayaknya Iya. kita sudahin dulu Iya. karena waktu ya Pak. Jadi mungkin nanti mahasiswa hukum, anak-anak SMA atau generasi milenial ataupun generasi zaman X kita undang nanti ke sini untuk bisa berdiskusi bersama. Bagaimana sih perspektif ataupun cara pandang mereka terhadap kita, terhadap kinerja kita? Ya, apa sih kelemahan kita di mata mereka? Apa sih kekurangan kita di mata mereka? Silakan nanti kita akan programkan kegiatan itu, Mbak. Oke, Pak. Mantap ini. Kayaknya Iya, betul-betul anak Sumatera Utara ya. Iya, anak Sumatera. Iya. Oke, buat itu pemirsa yang pasti hari ini adalah pembicaraan yang luar biasa bersama Roselina Stepu dan juga Bapak Darman Parlungguan Nababan SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Terima kasih banyak ya Pak Darman jika ada kesalahan saya. Mana tahu nih saya kelebihan nih cakapnya. Saya minta maaf, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kita say hello, bye-bye. Iya, terima kasih, saya Darman Pinaban. Selamat sore, tetap semangat, merdeka. Saya Roselina Stepu, tetap jaga kesehatan. Horas! Horas!